ingin membayar hutangnya sebesar 500 juta rupiah. Coba bayangkan saudara sekalian, saya pernah berhutang sebanyak 50 juta, itu pun luar Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, dan mudah-mudahan masih diberikan iman yang tetap. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekitar 6 bulan yang lalu di channel ini saya ada membuat video tentang dahsyatnya salawat. Jadi di video itu saya cantumkan nomor kontak saya kalau tidak salah. Artinya dengan bersalawat insya Allah rezeki kita akan mengalir dengan lancar. Dengan bersalawat insya Allah kita diberi syafaat nantinya di yaumil akhir. Dengan bersalawat insya Allah salah satu ibadah yang tidak tertolak atau langsung diterima oleh Allah. Dan dengan bersalawat itu, 1 kali bersalawat dibalas oleh Allah 10 kali. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah saya mengupload video itu, ada salah seorang dari penonton channel ini, dia karena lebih muda dari saya, dia itu niat hati ingin untuk mengamalkan salawat dengan catatan ingin membayar hutangnya sebesar 500 juta rupiah. Coba bayangkan saudara sekalian, saya pernah berhutang sebanyak 50 juta, itu pun luar biasa sedihnya. Apalagi hutangnya sebanyak 500 juta. Saya pun mendengar penuturannya sangat sedih dan ikut mendoakan. Saya termasuk lancang waktu itu menanyakan kenapa sampai sebegitu banyak berhutang 500 juta. Apakah hanya untuk membeli rumah atau lain sebagainya atau perkebunan? Jawabannya tidak. Hutang itu jadi sampai 500 juta itu bukan untuk beli rumah, bukan untuk beli kebun dan lain sebagainya. Akan tetapi dia beristri dan istrinya, karena mohon maaf zaman sekarang ini zaman canggih di mana kalau kita mau sesuatu kita tinggal pesan ini dan itu. Jadi awalnya katanya istri saya cuma pesan yang puluhan ribu saja. Sebulan itu bisa datang 2-3 kali. Terus akhirnya menambah jadi mesan yang ratusan ribu, semisal make up, baju dan lain sebagainya. Terus dibiarkan saja, akhirnya mesan yang jutaan.
terus dibiarkan akhirnya sampai puluhan juta. Itulah katanya yang membuat hutang sampai menumpuk. Karena sayang dengan istri, kita berhutang ke orang lain, akhirnya menumpuk dan menumpuk. Bahkan ada salah satu temannya katanya yang memberikan pinjaman tapi dengan bunga yang cukup tinggi. Itulah ceritanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, waktu itu saya anjurkan perbanyaklah salawat Jibril, perbanyak salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kata saya minimal 1000 kali dalam sehari, kalau bisa sampai puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Dia mengamalkan salawat Jibril sekitar, kalau tidak salah kemarin 30 hari, yang 30.000 satu hari. Setelah 30 hari dia menelpon ke saya bahwa Ustadz, mohon maaf, tidak ada sedikit pun perubahan. Bahkan hutang saya semakin terpuruk, ekonomi saya semakin terpuruk. Karena banyak orang yang menagih ke rumah, menagih hutang. Saudaraku yang dirahmati Allah, apalah daya, saya pun cuma bisa mendoakan. Akan tetapi di akhir dia menelpon itu, dia mengatakan walaupun begitu saya masih tetap semangat untuk berselawat. Selang sekitar 2 bulan, secara tidak sengaja saya membuka WhatsApp. Di sana ada panggilan tak terjawab. Setelah itu saya tunggu sebentar, ada WhatsApp yang masuk, WA yang masuk, mengatakan alhamdulillah hutangnya lunas, bahkan bisa beli rumah, mobil dan lain sebagainya. Secara mungkin boleh dibilang saya lancang. Saya tanyakan lagi, dari mana uangnya? Kalau boleh saya tahu. Jadi dia cerita, waktu sebelum mempunyai istri dia menabung dan bisa beli tanah. Nah, waktu itu harganya murah sekali, bukan lumayan murah tapi murah sekali. Dengan adanya tanah yang murah tadi, maka secara tidak sengaja dia datang ke desa yang bukan desa, dulunya desa, sekarang sudah menjadi kota, sudah dekat pasar, dan alhamdulillah katanya ada orang yang pengen membeli tanah. Dikira tanah tadi lakunya cuma sekitar, kalau perkiraannya palingan 50 sampai 100, itu pun lebih dari cukup. Akhirnya setelah dia datang, terus tanah tadi ditawar 1 M. Nah, 1 miliar. Karena dia saking perlunya duit tanpa pikir panjang, artinya tanpa lebih banyak memikir ini itu segala macam, langsung diiyakan. Dan alhamdulillah pada hari itu ada kecocokan dan jadi. Setelah adanya kecocokan, maka setelah sekitar seminggu katanya terjadilah transfer uang dan lain sebagainya, dan alhamdulillah bisa bayar hutang, bisa beli rumah, bisa beli mobil ala kadarnya. Dan ini candanya, insya Allah bisa untuk beristri lagi, karena istri yang dulu
sudah pergi meninggalkan dia. Nah, dari kisah ini bukan berarti dengan bersalawat uang itu datang seperti kita memelihara tuyul, bukan seperti itu. Termasuk di dalamnya kita diberi kesehatan ini pun adalah suatu rezeki. Diberi anak yang saleh serta salehat termasuk rezeki. Terus uang kita berkah itu pun termasuk rezeki. Bahkan yang dari cerita ini, tanah yang disangka-sangka harganya 10 tahun yang lalu begitu begitu rendah, sekarang ini sudah tinggi, sudah lebih 10 kali lipat. Nah, karena rezeki itu terkadang rezeki dari Allah tidak disangka-sangka. Jangan dikira orang yang menanam padi dia yang bisa memakan nasinya. Bisa-bisa orang-orang yang tidak tahu menahu itu yang memakan nasinya. Mungkin antum semua paham maksudnya. Akhirnya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.